بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lain tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yanda Rizki MPD dan Ibu Mona Lisa SPD yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi tenang hati, pikiran dan perasaan kita dalam mengikuti kegiatan ini. Acara selanjutnya
sambutan dari Ketua Komite SMK Negeri 1 Padang atau yang mewakili kepada Bapak Nasrul Afandi. kepada Bapak Nasrul Afandi kami persilakan dengan segala hormat. Ustaz, bantu cek Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur sorot ke sama dia. Dari pojok sebelah pojok. Bapak wilayah bersama kita, urusan kita, terusnya bapak-bapak dan ibu-ibu, majelis guru dan keluarga besar SMK Negeri 1 Padang, beserta bapak dan ibu. Syukur alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah yang telah memberi kita kesempatan pada pagi ini untuk bersilaturahmi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita sampai pada ujungnya dan menerima hasil sebagaimana yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami dari Komite SMK Negeri 1 Padang menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak dan Ibu, majelis guru dan keluarga besar SMK Negeri 1 Padang. Manakala yang namanya bagaulu Pak, Bu, awak kota simpuan ikan ini kalantuan ikan turun. Tapi tangan pada kawan, tapi kaki tak langkahan. Mana tahu? Aduh kami kan salah, kan silap. Mohon dimaafkan Bapak dan Ibu. Alai bersedia Bapak Ibu maafkan Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Bu. Pak. Jadi sesuai dengan acara awal ini Pak Bu, awak bersilaturahmi, saling memaafkan. Jadi sebelum bapak-bapak minta maaf, kami pun lah minta maafkan Bapak Ibu dong. Mudah-mudahan acara lancar, puasa lancar. Langsung di DN Bu ya, atau di konsep pas mulai sementara akan mulai. Boleh? Tuh Ustadznya tuh. Kini saja sementara. Itu kan masih di itu. Ayo diklik. Oh, klik saya. Klik. Bapak dan Ibu, ada hal-hal program komite yang kami ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kami hanya meminta dukungan. Ini kami meminta dukungan, mungkin kepala sekolah sudah menyampaikan kepada Bapak dan Ibu. Namun kami pengurus komite juga ingin menyampaikan secara langsung karena ini kebetulan kita lagi silaturahmi. Kami mohon bantuan atau dukungan dari Bapak dan Ibu untuk kelancaran dari program-program yang kami susun beserta kepala sekolah atau beserta staf kepala sekolah. Karena program-program itu adalah menyangkut untuk kelancaran proses belajar dan mengajar anak-anak kita. Jadi permohonan kami cuma itu Pak, Bu, kalau bisa disokong kami, dibantu kami, ditegur kami kalau ada yang salah, diperbaiki kami, sehingga proses belajar mengajar anak-anak awak dan program-program lain yang dicanangkan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Demikian Pak, Bu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Komite SMK Negeri 1 Padang. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Nasrul Afandi. Mudah-mudahan ikatan kekeluargaan antara semua guru dan staf serta komite beserta warga sekolah bisa kita jalin dengan baik, bersama-sama bahu membahu meningkatkan kualitas SMK Negeri 1 Padang
Acara selanjutnya kata sambutan sekaligus pembukaan kegiatan Tahib Ramadan SMK Negeri 1 Padang yang akan dibuka langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Sekolah kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillah ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita beruntung bulan cahaya ya Pak ya. Kita bersama-sama dua minggu mengadakan kegiatan silaturahmi bersilaturahmi karena semakin banyak kita melakukan silaturahmi semakin banyak pula lah peningkatan amal ibadah. Kemudian salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, sama-sama menghormati Bapak Guru Sekaligus Padang. Istimewa pada Ustaz kita hari ini yaitu Ustaz Herman Tanjung MA yang sebentar lagi akan memberikan curahan silaturahmi kepada kita. Terus yang saya hormati Bapak Ibu Staf Pimpinan, guru, karyawan dan karyawan. Bapak Ibu, pada hari ini kita mengambil momen untuk bertemu dalam rangka meleburkan, dalam rangka mencairkan sesuatu di dalam manuver pekerjaan kita lebih kurang 1 tahun setelah habis lebaran tahun lalu. Tentu di dalam sebuah pekerjaan, Bapak Ibu, kita mengalami berbagai macam hambatan-hambatan. Kita berbagai macam mengalami perbedaan-perbedaan. Kita bermacam-macam mengalami perdebatan. Malah kita sering untuk mencapai satu program itu ada sedikit power yang harus kita lakukan selaku manajemen seperti itu. Sampai hari ini mungkin di dalam mengayomi Bapak Ibu, saya selaku kepala sekolah ada saja yang berkenan, ada juga mungkin yang tidak berkenan. Ya. Ini perjalanan lebih kurang 1 tahun semenjak habis lebaran tahun lalu. Nah, dari semua masalah-masalah itu, hari ini kita coba mengambil satu momen, jangankan dengan sebuah manajemen. Mungkin di antara kita sesama guru saja akan sama yang dialami, akan saya. Mungkin akan sama kita alami. Saya 2 Bapak Ibu yang saya alami. Satu secara individu, pribadi, inilah karakter saya. Tapi satu adalah manajemen. Di dalam manajemen itu adalah pressure yang bisa tepat dia pada sasaran. Tapi manakala kalau tidak tepat dia sasaran, tentu akan ada di sini sedikit ketidaknyamanan. Maka pada hari ini selaku kepala sekolah, selaku pribadi, saya mengumpulkan Bapak Ibu semua dalam rangka kita mensucikan diri kita.
alangkah baiknya, alangkah nyamannya pada hari ini, ya, kita berkumpul saling maaf. Maka dari itu, selaku pribadi, Das Rizal nama kecil, seandainya di bawah kepemimpinan saya, karena jabatan itu mengikat kepada pribadi, seandainya ada kesalahan saya, pertama di mulut, dalam rangka mencapai suatu program, atau dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan, pertentangan dan sebagainya, ataupun di dalam sikap bertindak tanduk, Bapak Ibu, secara pribadi dan secara di hadapan kita bersama, saya mau dimaafkan. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh dimaafkan tidak Rizal Kuat? Alhamdulillah. Sebaliknya tidak ada niat sedikit pun di saya. Pressure yang saya lakukan, tekanan dalam mencapai program yang saya lakukan, tidak ada sedikit pun di hati saya untuk Bapak Ibu kecil hati pada saya. Maka itu atas nama pribadi juga, saya jauh-jauh hari sudah memaafkan. Buktinya, hari itu mungkin saya dengan Bapak Ibu tidak berkenan, tapi besoknya saya kembalikan dengan percaya diri lagi. Saya sapa langsung. Tidak ada sedikit pun saya mengelak-ngelak. Bertemu wajah, salam sekali itu. Dan Bapak Ibu dah lihat itu sikap saya. Karena kepemimpinan itu erat hubungan dengan pribadi. Yang kedua, Bapak Ibu, atas nama pribadi, atas nama kepala sekolah, manajemen, kita harus berangkat dari hal-hal yang terbaru. Mungkin di dalam sebuah manajemen itu ada yang bisa kita ulur 1 hari, 2 hari, tapi tidak bisa. Karena kita harus menyelesaikannya. Mungkin ada unsur keterpaksaan di segi manajemen, yang unsurnya adalah perginya kepada pribadi. Saya rasakan betul itu. Apakah dengan kehadiran mengajar, kedatangan mengajar, kehadiran mengajar, evaluasi, saya yakin itu manajemen semua. Karena pribadi melekat di manajemen. Kalau tadi manajemen melekat di pribadi. Yang saya sampaikan ini, pribadi melekat di manajemen. Bapak Ibu harus bermalam-malam mengisi metrika nilai. Karena batas waktu yang semakin dekat. Karena follow up kita adalah orang tua siswa dan siswa. Tidak bisa kita tolerir, tidak bisa terlambat 1 hari itu. Saya secara manajemen merasakan itu. Saya yakin Bapak Ibu ada unsur sedikit harus melakukan jam ekstra waktu itu. Sehingga mau tak mau rapor itu harus ada. Mau tak mau nilai itu harus dikirim. Mau tak mau soal itu harus dijawab. Harus dilakukan penilaian. Maka secara manajemen, mau tidak mau, juga akan ada suka dan duka. Karena saya yakin seorang pemimpin hanya 2 saja yang melekat di bawahnya, UP dan Tupi. Dan itu adalah sarapan saya baru bangun tidur sampai saya nanti mau tidur. Karena itu sudah menjadi santapan makanan saya setiap hari. Maka itulah yang nampak oleh Bapak Ibu. Kita berceramah, kita berdialog dan sebagainya. Maka untuk itu secara manajemen, kami bersama staf pimpinan, dari manajemen Bapak Ibu, kami bersama staf pimpinan sebenarnya sudah keluar di sana. Ada kepala sekolah, ada KTU, ada wakil 5, ada kajur 5, ada kabin 7, ada wali kelas 46, ada guru di sana. Maka atas nama manajemen, karena dia berada di pundak saya, atau manajernya di pundak saya, seandainya di dalam melaksanakan manajemen itu
ada sedikit Bapak Ibu kecewa dengan tugas-tugas yang diberikan, maafkan kami atas nama majelis. Ini betul Ustaz. Karena momen hari ini tidak ada lagi terlambat kita bicarakan. Tidak ada lagi ini. Hari ini kita mensucikan diri kita. Hari ini kita mensucikan bersama-sama diri kita. Karena mungkin saja besok kita akan puasa. Karena besoknya hari Sabtu mungkin kita akan puasa. Maka dari itu mudah-mudahan dengan pola-pola yang kita sampaikan ini, khususnya kita semua warga SMK 1 Padang, dengan silaturahim yang semakin sering ini kita lakukan, akan menambah wawasan, akan menambah keimanan yang kuat, akan memperkuat persatuan dan kesatuan kita dalam menghadapi semua persoalan-persoalan, khususnya kita menangani anak didik kita. Background, kita harus punya background yang kuat. Supaya apa? Anak-anak yang kita lepas setelah dia kelas 12, dia selalu mendoakan kita. Dia selalu berterima kasih kepada guru-guru SMK 1 Padang yang telah menciptakan dia menjadi orang hebat menggapai cita-cita. Maka dari itu, lebih banyak terima kasih kehadiran Bapak Ibu yang baru kita umumkan kemarin sekitar jam 1-an, karena kita takut juga lebih cepat kita umumkan. Anak kita kemarin banyak juga yang akan sekolah, karena dia tahu dia sudah lebih curi, dia curi start lebih dulu daripada kita. Ya, itu makanya kemarin sekitar habis zuhur baru disampaikan hari ini ada kegiatan silaturahmi. Itulah yang akan saya Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan dan sekali lagi kita mohon maaf. Mari kita berdoa semangat maju kita kuat bersama. Mudah-mudahan nanti kita akan lebih menjadikan kita. Usaha kita nanti akan lebih memberikan kekuatan batin kepada kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru-guru terbaik SMK 1 Padang. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersering hilaf pada canda, ada luka tergores pada tawa, terbelit pilu pada tingkah, tersinggung rasa dalam bicara. Mari kita saling memaafkan, mari kita mempererat silaturahim. Itu merupakan bagian yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah agar kita dapat menyatukan dan retak, menyambung dan putus. Acara selanjutnya masuk kita pada acara inti agar sama-sama dalam menyambut Ramadan ini. Jika hati seputih awan, jangan biarkan dia mendung. Jika hati seindah bulan, hiasi dengan senyuman. Mari kita dengarkan penyampaian tausiah tarhib Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita kepada Buya Tuan Guru Herman Tanjung MA. Kami persilahkan dengan segala hormat. Pak, izin Pak. Syukran Ustaz. Bapak Ibu mohon izin. Cek 1. Pak, izin Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini
kita masih diizinkan Allah menghirup udara segar, melanjutkan kehidupan, menjalankan kegiatan dan aktivitas kita. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita muliakan Bapak-bapak dari Komite SMK Negeri 1 Padang. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah. Kalau di agama Bapak Sekolah, Bapak Kepala Madrasah namanya itu. Madrasah kan bahasa Arabnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, wakil kepala, bapak-ibu, majelis guru, kemudian bapak-ibu, karyawan seluruhnya SMK Negeri 1 Padang. Yang teristimewa hadirin yang hadir pada kesempatan ini dan juga Al-Mukarram buya-buya kami di sini, dan ada Ibu Sepen di sini, Mbak Sepenti, mohon izin Ibu. Sagan bari emu sebenarnya itu. Oh, senior-senior rambut di siku banyak, dan Bapak Ibu adalah orang-orang hebat semuanya. Bapak Ibu hadirin, pertama sekali mohon izin sini silaturahmi. Kok salah mohon dimaafkan. Kok salah mohon dimaafkan. Karena nanti kita ada membaca ayat-ayat Allah, Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, idza quri'al Quran fastami'. Kalau ada orang membaca Al-Quran, fastami' danga, wa ansitu, wa ansit diam, danga diam. Kalau kita dengar, kalau kita diam, Allah janjikan la'allakum turhamun, Allah akan berikan rahmatnya. Ambo khawatir kawan-kawan yang masih aktif main WE, mohon dinonaktifkan dulu. Kalau untuk men-share-share kegiatan kita mungkin boleh sesudah itu nantinya. Khawatir nanti kena pesan Allah itu. Bacakan ayat Al-Quran kita tidak dengar. Salah itu. Dalam khutbah Jumat sering sekali itu. Kadang mulai khutbahnya mengguk langsung. Lalu ada yang lalu. Kita kan sering jadi khotib, jadi kita tahu. Apalagi kalau ada kipi angin, rumah saji ibarasih, halah tuh. Pai lalu ke rumah saji, orang kamai mereka langsung sholat, itu batil itu. Tidak sah, batal itu menurut awal batah gitu. Apalagi kalau lalu, gitu. Ya memang kadang-kadang orang ceramah itu lemak lalu situ tuh. Mohon izin Bapak Ibu. Kenapa? Supaya kita sama-sama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan Allah. Jadi yang pertama sekali, alhamdulillah telah banyak disampaikan oleh bapak-bapak kita, bapak komite dan juga bapak kepala sekolah. Semuanya itu adalah tidak lepas dari kita. Siapapun manusianya pasti bersalah, pasti. Tidak ada ndaknya. Karena kata Rasul, kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak bani Adam, manusia itu pasti melakukan kesalahan. Kadang-kadang ketek. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin kadang-kadang bahasa Minang. Bahasa Minang adalah seminggu itu. Tidak pada Bapak Ibu. Mohon izin. Jadi sebaik manusia yang bersalah, tubuh ilallah, dan saling memaafkan sesama manusia. Maka wal afina anin nas itu manusia yang terbaik dalam pandangan Allah. Memaafkan kesalahan manusia walaupun tidak diminta. Sebenarnya memaaf pun tidak ada minta-minta itu. Konsep Al-Quran tidak ada minta-minta. Ini kan kajian agama Bapak Ibu. Fa'fu wasfahu.
saling maaf memaafkan. Pak Kepala memaafkan kita, kita memaafkan beliau, kan selesai, habis kan? Nggak perlu minta maaf doh. Nah, konsepnya seperti itu. Fa'fu wasfahu itu ayat Al-Quran. Saling maaf memaafkan. Jadi saling beri memberi. Nah gitu. Coba, Assalamualaikum. Kan tidak mau minta doh. Ibu menjawab salam doh kan? Otomatis. Nah gitu. Jadi saling memberi kita. Nah, jadi bagus konsepnya. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada hari ini dan juga untuk selanjutnya. Ini bukan hanya sampai akhir Ramadan, Ridayo pulanglah kaji itu balik adalah muhada. Nah, gitu. Bang kilo kadah itu balik jangan gitu. Jadi yang dalam yang namanya ibarat awak makan kini kok Pak Kepala, sendok jo piring sapandai-pandai orang makan sasantiang-santiang main sendok agak saketeknya bunyi juga. Iya Bapak Ibu ya. Nah, jadi oleh sebab itu biasa alamiah sunatullah. Tapi manusia yang baik itu adalah dia murah. Bahasa kampung apa murah namanya itu. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang tidak boleh itu dendam. Itu tidak boleh. Makanya kata Rasul, sewaktu Rasulullah naik ke atas mimbar, beliau diam dan mengaminkan 3 kali. Amin. 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 Selesai khutbah, ditanya oleh sahabat, ya Rasul, tadi kami lihat Tuhan naik mimbar, kok baca amin 3 kali. Apakah gerangan yang terjadi? Kata Rasul, saat itu Jibril berdoa. Kemudian saya aminkan. Coba, Jibril berdoa adalah makhluk yang suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hamba yang suci. Dijamin masuk surga. Jadi polemik yang di media massa tidak perlu kita makan mentah-mentah. Kadang-kadang ada yang punya pendapat kecil sia Nabi dijamin masuk surga. Ada juga berpedoman seperti itu. Kecil sia syahadat itu bisa menjamin masuk surga atau tidak perlu dipedomani sekali. Tolong sekali lagi Bapak Ibu awak harus cerdas. Pola, cara, model yang akan menghancurkan akidah awak banyak gini kok, dan akan banyak selalu, itu pasti itu. Kan banyak selalu. Kecian agama itu sama di mata Tuhan. Hati-hati kita itu. Karena sewaktu pernah dulu awak kuliah di S11, guru kita nyampaikan dalam ilmu perbandingan agama, kawan-kawan yang lain tidak tahu lah, tapi ambo sendiri mendengar, saksi masih hidup. Tak kala saudara mempelajari ilmu perbandingan agama, jangan saudara menganggap agama saudara itu yang benar. Hati-hati itu. Kalau iyo kecewa, itulah wayo itu murtad. Setidak syirik khafi, syirik tersembunyi. Makanya hati-hati ya di media massa itu, jangan telan mentah-mentah. Jadi Rasulullah adalah hamba yang suci. Beliau mengaminkan. Apa doa beliau di kala itu? Pertama sekali, ya Allah, kata Jibril, jangan diterima pahala seseorang hamba yang ia puasa, yang ia kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya, tak kalah ia tidak saling maaf memaafkan. Satu, antara anak dengan orang tua. Amin, kata Rasul. Jadi anak dan orang tua saling maaf memaafkan. Tidak perlu orang tua itu minta maaf, tidak perlu anak minta maaf. Saling maaf memaafkan. Yang namanya kehidupan itu pasti itu. Apalagi orang gaya awak. Alhamdulillah. Mumpung masih ada orang tua kita, pintu surga masih terbuka lebar di rumah awak. Ciumlah tangan beliau, peluklah beliau, bahagiakanlah beliau. Orang gaya awak. Itu falsafah di Minang namanya manjalang puasoko, pai jalang manjalang tuh. Ada dulu dinamakan dengan tradisi Balimau. Tapi Balimau kini kok lah salah prediksi pula, lah salah persepsi pula.
Ndak pas pula. Orang dulu Bali mau tu jalang, dibok rantang, dibok nasi, dibok sambal. Pai ke rumah mama, jalang orang gai awak dan segala macam yang Jawa-Jawa tu. Ada nasi, ada sambal. Di bawahnya ada limau. Limau tu mungkin ibu-ibu yang hidup tahun 60-an, 70-an gitu kan. Itu masih tahu mungkin ada daun caku, namanya tu. Jeruk nipis. Ada serai, ada serai apa namanya itu? Enggak tahu lah, Bu. Hah? Daun pandan. Itu tujuannya apa itu? Dalam